Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 25 Januari 2026. Sebagaimana biasanya beta muncul untuk membicarakan apa sesungguhnya itu Indonesia. Karena masih saja disebut Indonesia dan menggunakan Indonesia dan membilang Indonesia itu sebagai bangsa dan negara. Untuk itu, tidaklah merisaukan bila beta terus muncul untuk mengingatkan semua kalian yang menamakan diri Indonesia dan pemerintah Indonesia serta rakyat Indonesia, bahkan wilayah Indonesia dan hukum Indonesia dan aturan Indonesia dan segala yang menyangkut Indonesia itu, beta akan jelaskan kepada Anda semuanya bahwa semua itu adalah tipu dan bohong belaka. Karena bila berbicara tentang Indonesia, maka 100% tipu dan bohong dan termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Saudara-saudara, inilah waktunya untuk kita semua berlaku jujur dan ngomong benar di antara sesama kita. Ya, inilah waktunya di mana kita semua harus berlaku jujur, ngomong benar di antara kita. Tipu-tipu dan bohong-bohong tidak bisa lagi dimainkan. Ini bukan waktunya. Semuanya sudah berlalu. Sekarang kita semua harus berbicara benar, jujur, dan tidak boleh lagi putar kiri, putar kanan. Haruslah jujur dan benar. Untuk itu, pada kesempatan ini, beta mengingatkan kepada pemerintah Indonesia secara menyeluruh, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Bila berbicara menyangkut Indonesia, tempatkanlah di pikiran dan hati kalian serta mulut kalian adalah benar. Tidak boleh lagi berbohong, tipu-tipu, atau omong kosong. Harus jujur dalam berbicara. Sekarang pemerintah Indonesia harus jujur berbicara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Dan benarkah Indonesia itu adalah satu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat atau tidak? Minggu lalu, pada tanggal 18 Januari 2026, tema pembicaraan beta adalah bahwa kalau Soekarno tidak membubarkan Indonesia, maka tidak akan terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Ya, jadi kalau berbicara mengenai Indonesia dan Indonesia yang sudah dibubarkan itu, maka saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, itu adalah tipu, bohong, bahkan palsu dan ilegal. Indonesia yang ada sekarang ini benar-benar adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional karena tidak pernah mendapatkan pengakuan secara internasional dalam perumusan internasional, bahkan tidak melalui referendum. Untuk itu kalau Indonesia sekarang ini mendapat perhatian penuh dari penguasa Jawa di Jakarta seakan-akan itu negara merdeka dan berdaulat, itu salah besar. Beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, kalau Anda itu benar-benar orang Jawa dan ingin membela Indonesia, dan Anda katakan bahwa Indonesia itu sampai di Maluku, sampai di Papua, sampai di Sumatera, sampai di Kalimantan, sampai di Timur, sampai di Bali, sampai di Sulawesi, Anda bersalah besar. 100% salah. Dan itu menunjukkan bahwa Anda sedang terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Indonesia itu sendiri bisa dapat dilihat dari dua hal penting. Satu,
Indo dan Nesia. Indo artinya campuran, dan Nesia artinya manusia-manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Itu hanyalah suatu istilah yang tidak dapat ditempatkan kepada kita. Prabowo juga tidak boleh bilang bahwa dia itu presiden Indonesia. Karena Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah, tidak ada sama sekali. Indonesia itu hanya satu istilah yang terdiri dari dua kata, dan itulah Indo dan Nesia. Jadi kalau Indonesia itu ditempatkan kepada Prabowo, seakan itu presiden Indonesia, pikirkanlah bagaimana makna sesungguhnya dari Indonesia itu. Ya. Kalau Jawa, Prabowo presiden Jawa dapat dibenarkan. Tapi Indonesia bagaimana caranya? Ya. Untuk itu beta sudah bilang bahwa berhentilah dari tipu-tipu dan bohong-bohong. Sekarang harus berbicara jujur kepada semua anggota pemerintah Indonesia dan para cendekiawan di Jakarta. Kalian harus berhenti dari segala bentuk tipu daya berbicara mengenai Indonesia. Ya. Karena selama ini dengan pernyataan-pernyataan kalian banyak orang disusahkan. Sementara apa yang kalian sampaikan itu tipu dan bohong semuanya. Indonesia dilihat dari sudut pandangan sejarah, ekologi, ya apa saja mau digunakan, apa saja. Tidak ada artinya. Indonesia tidak punya apa-apa. Indonesia 0,0,0 dan seterusnya 0 sampai dunia ini kiamat. Indonesia itu 0. Untuk itu jangan paksa ketorang untuk jadi Indonesia. Ya. Jangan paksa ketorang bila ketorang ini bangsa Indonesia, itu tidak boleh. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak ada apa-apa. Faktor kedua mengenai Indonesia, setelah Indonesia diartikan sebagai campuran manusia dan manusia keturunan Asia, sama halnya dengan Indo-Eropeanan, Indo-Cina, dan Indomie, itu sama. Ya. Indonesia itu sama dengan Indo-Eropeanan, Indo-Cina, dan Indomie. Pengertiannya sama semua tuh. Sama. Kedua, Indonesia. Indonesia adalah singkatan dari Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Indonesia. Jadi sama halnya dengan VOC gaya baru. Ya. Jadi pemerintah Indonesia ini semua tertipu dan menipu. Tipu rakyat, ditipu, setelah itu tipu rakyat dengan bilang Indonesia. Padahal Indonesia itu Belanda. Ya. Tadi Indonesia itu campuran manusia-manusia keturunan Asia. Yang kedua ini, Indonesia itu adalah Incorporated Dominion Netherlands in Asia. Perserikatan Dagang Belanda di Asia. Perserikatan Dagang Belanda di Asia. Itu sama halnya dengan VOC jilid 2 atau VOC modern. Jadi semua yang menamakan diri presiden, jenderal, ya, menteri hukum, undang-undang, ini semua menteri-menteri dagang. Jenderal dagang. Katakan saja jenderal VOC, presiden VOC, jenderal VOC, menteri-menteri VOC, Mahkamah Agung VOC, Jaksa Agung VOC, ya, Menteri Konstitusi VOC, semuanya terlibat dalam sistem dagang Belanda di Asia. Pertama, Indonesia artinya campuran manusia-manusia keturunan Asia. Dan kalau itu adalah Jawa, ya oke. Turunan Asia, oke, bolehlah. Tapi jangan paksa keton dari Maluku dan Papua dan Timur untuk menjadi keturunan Asia. Itu tidak boleh. Mesti ada dulu perembukan, mesti ada dulu referendum. Selama tidak menjalankan referendum, tidak bisa.
Indonesia betul-betul negara tidak sah bahkan ilegal oleh karena tidak melalui referendum. Indonesia benar-benar negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional oleh karena pertama, RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Ya, negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara itu RI dan NKRI. Kemudian Indonesia adalah dagang serikat dagang Belanda di Asia. Dan tidaklah mengherankan kalau Raja Belanda menuntut dari pemerintah Indonesia untuk membayar 504 triliun euro kembali kepada pemerintah Belanda. Karena Indonesia tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara dalam bentuk apapun, tidak ada. Ini persoalan kalau dibawa di forum internasional, yang ikut ke sana itu malu atau tidak. Indonesia itu 0,0 dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa, tidak punya makna apa-apa, dan tidak punya arti apa-apa buat bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa lain-lain. Mungkin kepada Jawa bisa, tapi kepada Katolik saya bisa. Cocok. Tidak cocok sama sekali. Indonesia adalah negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara, dan itulah RI dan NKRI. Ya, bagaimana bisa memintakan pengakuan Belanda untuk mengakui RI sebagai negara merdeka, sementara RI dan NKRI itu adalah negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Kepada Profesor Ansar Gonggon, kepada Dr. Batara Hutagalung, kepada Profesor Dr. Hikmahanto, kepada Profesor Dr. Yusril Isra Mahendra, kepada Profesor Dr. Mahfud MD, kepada Profesor Dr. Ibu Korin Hakundini, dan para jenderal-jenderal dari TNI dan Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, coba lihat dan dengarlah ini. Ini kalian sedang melakukan tindakan yang bagaimana mengenai Indonesia itu. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja. Dan bagaimana berbicara mengenai Indonesia merdeka? Ya, itu bukan bangsa, itu bukan wilayah. Soekarno bukan bangsa Indonesia. Prabowo sekarang ini juga bukan bangsa Indonesia. Mahkamah Agung yang ada sekarang ini di Jakarta, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, semua anggota kementerian di Jakarta dan parlemen di Jakarta, tidak ada satu pun bangsa Indonesia. Tidak ada satu pun. Lalu bagaimana berbicara tentang Indonesia? Megawati bukan orang Indonesia. Siapa bilang dia orang Indonesia? Ya. Beta bukan orang Indonesia. Beta ini bangsa Maluku, anak bangsa Maluku asli. Kenapa kau paksa beta untuk jadi orang Indonesia? Dan kalau beta nanti disalahkan atau ditangkap, bahkan dihukum. Ini kan setelah ditangkap, dihukum, dia kami gunakan hukum palsu. Coba bayangkan. Seandainya sekarang beta ditangkap di Indonesia, apa yang jadi? Beta dituduh kata beta ini provokator, bilang Indonesia begini, Indonesia begitu. Nah oke, sekarang dituduh. Lalu penggunaan tuduhan itu pakai hukum apa yang untuk menuduh beta? KUHP, baik lama maupun baru, Undang-Undang 45. Coba pikir. Dapat kalian menuduh beta dengan Undang-Undang 45, KUHP dan segala macam undang-undang yang ada di Indonesia itu? Bisa? Kan tidak bisa. Ya, karena pertama-tama kalian harus jelaskan dahulu bahwa apa itu Indonesia dan dari mana kedatangan Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Kalau dulu ditanya apa itu Belanda, Belanda ya dari orang Belanda. Dari mana kedatangannya Belanda itu? Dari negerinya, dari negaranya di Eropa sana. Terus kepada siapa dia datang? Kepada orang Maluku untuk rampas dan rampok dan bunuh dan segala macam bangsa Maluku. Itu keadaannya. Nah sekarang kalau dibalikkan kepada Indonesia, apa itu Indonesia?
Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Tidak ada kejelasan, tidak dapat dijelaskan, tidak bisa. Mau gabung 100 profesor juga untuk memberikan penjelasan tentang Indonesia, tidak bisa. Terkandas semuanya, terkandas. Ya. Akhirnya satu tipu satu. Itu kalau lihat mereka bicara mengenai hukum. Undang-Undang Dasar 45 berbicara mengenai KUHP, itu bohong semuanya tuh. Itu Undang-Undang Dasar palsu, hukum-hukum palsu yang mereka bicarakan. Ya. Tidak ada satu hukum di Indonesia itu benar. Tidak ada satu hukum dan undang-undang di Indonesia itu benar. Karena semuanya terlibat dan tergolong dalam 14 jenis kejahatan Soekarno dalam pembentukan RI dan NKRI. Ya. Indonesia di luar negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta sekarang kelihatan atau negara double standar. Pada hari ini, tanggal 25 Januari 2026, tema pembicaraan beta hari ini adalah kapankah Indonesia merdeka? Kepada Presiden Prabowo Subianto, Anda presiden toh untuk Indonesia toh? Oke. Sekarang pertanyaan beta kepada Anda secara khusus, bahwa kapankah Indonesia merdeka? Coba Anda jelaskan. Kapankah Indonesia merdeka? Pada tanggal 17 Januari 1948 di Jakarta Utara, di atas kapal perang Amerika Serikat Renville. Pada hari itulah perembukan pendapat untuk Indonesia disatukan menjadi Republik Indonesia berdasarkan status quo-nya dan beribu kotakan Yogyakarta. Soekarno tidak bikin proklamasi Republik Indonesia, tapi proklamasi kami bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, persetujuan Renville memberikan status quo kepada kepada Indonesia dengan sebutan Republik Indonesia. Itu Republik Indonesia itu status quo-nya didapat dari persetujuan Renville. 17 Januari 1948. Ya, di perairan Jakarta Utara. Dan beribu kotakan Yogyakarta. Jadi kalau sekarang bilang Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Anda selaku presiden, Anda harus ingat, kumpulkanlah semua anggota kabinetmu dan orang-orang pintar di seluruh Jakarta, kumpul bicarakan ini soal Republik Indonesia itu Yogyakarta, bukan Jakarta. Ya. Republik Indonesia itu Yogyakarta. Status quo-nya didapat pada tanggal 17 Januari 1948 di Jakarta Utara. Di atas kapal perang Renville. Ya. Jadi sekarang kalau kalian berbicara mengenai Republik Indonesia, kalian sedang menipu bangsa Indonesia sendiri. Prabowo Subianto, berhentilah dari berbicara tipu dan bohong tentang Republik Indonesia, karena Republik Indonesia itu Yogyakarta. Anda mau bikin apa sekalipun, Anda tetap dituntut dengan soal ini. Anda mau berperang, Anda mau bikin apa saja. Sampai muncul ini di forum internasional, tak gigi lidah semuanya. Beta sudah bilang, hati-hati ngomong. Jangan sampai lidah bengkok atau lidah pendek atau mulut bengkok. Hukum karma sedang berlaku atas kamu orang semua sekarang ini menamakan diri Indonesia. Ya, siapa bisa cegat ganas di lautan sekarang ini untuk menyerang Jakarta? Siapa yang bisa cegat? Kalian memakai ilmu dari manapun tidak bisa. Ya, air sudah masuk di mana-mana. Gedung DPR sudah penuh dengan air. Sedikit lagi Istana Merdeka penuh dengan air. Lalu mau lari kemana? Ini semua disebabkan karena tipu menipu dan bohong berbohong. Untuk itu berhenti dari tipu menipu, berbicaralah jujur.
kepada pemerintah Indonesia semuanya, anggota DPR di Jakarta, hey berhenti kamu orang punya omong tipu-tipu dan bohong-bohong tuh. Ya. Kepada Menteri Pendidikan, Dr. Fadlizon, berhenti dan tipu-tipu dan bohong-bohong membicarakan sejarah tipu-tipu, sejarah bohong-bohong. Ingat, Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dengar ini kata, yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita. Nenek moyang kita bukan orang Indonesia. Soekarno bukan orang Indonesia. Prabowo sekarang bukan Indonesia. Fadlizon bukan orang Indonesia. Semua anggota kementerian di Jakarta sekarang ini bukan orang Indonesia. Semua anggota parlemen di Senayan Jakarta bukan orang Indonesia. Orang Maluku bukan orang Indonesia. Orang Papua bukan orang Indonesia. Orang Sumatera bukan orang Indonesia. Orang Jawa sendiri pun bukan Indonesia. Kenapa paksa ketua jadi Indonesia? Hei manusia-manusia otak tidak benar. Seperti dikatakan oleh Prabowo bahwa di seluruh dunia ini hanya rakyat Indonesia saja yang paling bahagia di atas dunia. Ancur klep. Di mana-mana kacau balau. Ini kata-kata seperti ini kalau tidak cepat di kantor, maka dalam tahun ini semua orang, Indonesia negara hebat, negara maju, negara. Itu kebiasaan Jawa dari dulu sampai sekarang. Tipu-tipu dan bohong-bohong adalah unsur pertama dan terutama dalam membicarakan masalah Indonesia. Soekarno bubarkan Indonesia, tapi RMS disalahkan. Ya. Maka tema pembicaraan beta pada tanggal 25 Januari 2026 hari ini ialah kapankah Indonesia merdeka? Kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya, jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Kapankah Indonesia merdeka? Kapan? Ya, kapankah Indonesia merdeka? Anda katakan bahwa Republik Indonesia merdeka 17 Agustus, Anda penipu, Anda pembohong. Kalau Anda itu Presiden menyatakan, kalau Prabowo bilang bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, maka Prabowo Presiden bodoh dan betul-betul bodoh, kau tolol kau. Menipu rakyat, menipu diri sendiri. Ya, membohongi rakyat, membohongi diri sendiri. Semua anggota kabinet penipu, pembohong. Semua anggota parlemen di Senayan Jakarta penipu, pembohong semuanya. Kalau bilang bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Kalian penipu. Republik Indonesia itu dengan status quo-nya didapat pada tanggal 17 Januari 48 dengan beribu kota Yogyakarta. Berbicara mengenai Republik Indonesia berarti berbicara mengenai Yogyakarta. Anda tidak bisa lari dari itu. Karena tidak pernah ada Indonesia. Nah, karena Anda memaksakan diri untuk membela Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara, maka turun tanganlah internasional untuk hal itu. Bukan hakmu. Anda tidak punya hak. Soekarno tidak punya hak buat Indonesia. Hatta tidak punya hak buat Indonesia. Siapapun tidak punya hak buat Indonesia. Itu unsur internasional. Untuk itu, dalam perembukan untuk mencapai Indonesia merdeka, sudah ditemukan 9 perjanjian penting internasional. Dan pada akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia dinyatakan negara merdeka dan berdaulat. Dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat sebagaimana yang diucapkan oleh Soekarno pada waktu pelantikannya pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Itu sudah benar semuanya. 50 hari setelah penyerang kedua itu, Soekarno membubarkannya. Bubar. Kok dia bubar dia tidak dihukum? Proklamasi RMS dihukum. Itu kan kurang ajar. Pemerintah penipu, pemerintah kurang ajar. Itu namanya pemerintah cebong. Bagaimana engkau berani bilang Maluku yang jauh di sana salah? Buat Indonesia. Kalau tidak pernah ke Indonesia, moyang kita tidak pernah kenal Indonesia. Itu apa itu Indonesia? Orang tua kita sampai mati tidak pernah tahu apa itu Indonesia. Kok enak saja kau datang dan bilang bahwa itu Indonesia? Orang Jawa sendiri banyak tidak tahu apa itu Indonesia. Bagaimana kau bisa pergi memaksa orang Maluku yang jauh-jauh di sana, orang Papua yang jauh-jauh di sana bilang kata orang Indonesia? Atas dasar apa kau bisa bilang kata Indonesia? Atas dasar apa? Dasar yang paling utama dan terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara kami adalah satu, referendum. Kalau tidak ada referendum tidak bisa.
Tetapi semuanya sudah tidak ada karena sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ya, sudah dibubarkan. Untuk itu segala bentuk hukum dan undang-undang yang digunakan untuk Indonesia sekarang ini itu palsu semuanya. Kepada para menteri-menteri berhenti dan kemudian punya istilah-istilah hukum KUHP dan segala KUHP itu omong kosong, tipu daya, permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta itu berhenti. Itu tipu-tipu dan bohong-bohong. Hukum negara Konoha tuh buang dia jauh-jauh di lautan tapi berak dia. KUHP baru, KUHP lama, semua itu permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta. Itu hukum dagang Belanda. KUHP itu hukum dagang Belanda. Ya. Untuk itu berhentilah dari segala tipu daya kalian. Beta sudah bilang, kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta, bukalah mata kalian dan lihat apa yang beta bicara, dan bukalah telinga kalian dan dengarlah apa yang beta bicara tentang kebenaran. Beta sedang berbicara mengenai kebenaran. Kalian jangan putar itu menjadi salah dan bohong. Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 dan negara Indonesia Timur dibubarkan, maka tidak akan mungkin ada proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon. Tidak akan mungkin. Tapi karena Soekarno sudah bubarkan Indonesia, Indonesia tidak ada. Lalu bicara Indonesia mana lagi? Coba sekarang sampai di forum internasional, ya. Kalau sampai di pengadilan internasional, bagaimana caranya? Kumpul kalian punya profesor ahli hukum, ya, Mahfud MD kah, Yusri Issa Mahendra kah, ya, siapa lagi? Hikmahanto kah? Kumpul pada 100 datang kemari berhadapan dengan beta di pengadilan internasional, nanti ketemu Koloko. Kan nanti ditendangkan, ya, dipermalukan. Lalu anak-anak Maluku di Belanda cakalele, tunggu kamu orang. Maka kamu orang dilempar dengan batu sampai pisah kepala karena penipu dan pembohong. Ya. Itu resikonya besar. Ya. Kalau sampai maju di pengadilan internasional dan kalau sampai anak-anak Maluku dapat tahu kata kalian datang untuk bawa ini soal, kalau kalian menang ya syukur. Tapi kalau kalian kalah bagaimana? Berarti kalian penipu toh. Saya keluar ke kantor. Mereka jaga kalian. Kalau mati. Karena bohong, tipu, bodoh. Tapi bikin orang jadi kacau balau. Satu kesalahan besar buat pemerintah Indonesia, dia tipu rakyat, dia bilang bahwa Presiden Sumokel itu karena tidak mau diangkat, jadi karena tidak mendapat jabatan sebagai Menteri Kehakiman. Kehakiman apa? Negara mana? Karena tidak mendapat jabatan sebagai Menteri Kehakiman, di mana? Akibatnya memberontak. Memberontak bagaimana? Negara Indonesia Timur terlepas dari Indonesia yang ada di Jawa. Ya. Jadi kalau Tuan Sumokel mau menjadi menteri, menjadi apa, itu bukan urusan Jawa. Itu urusan negara Indonesia Timur. Ya. Tapi kenapa Jawa datang bikin rusak semuanya? Yang bikin rusak semua ini kan Jawa. Jawa bubarkan Indonesia, Jawa bubarkan Indonesia, Jawa bubarkan Indonesia. Lalu pakai hukum tipu-tipu yang datang dari Belanda. Segala itu KUHP yang pertama itu intinya dari Belanda. Itu kan kurang ajar. Ya. Ada undang-undang dasar yang ditetapkan berdasarkan konstitusi, tidak dipakai. Dia pakai hukum dari Belanda. Nah, akibatnya semua jadi nyata toh. Kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, ingat, segala bentuk hukum di Indonesia itu hukum Belanda. Dan itu tidak boleh. Bagaimana bisa jadi negara yang pernah jajah orang, lalu ambil hukumnya untuk jajah orang lagi? Itu kan kurang ajar. Ya, baca baik-baik dalam buku KUHP itu.
penuh dengan ilmu-ilmu Belanda, bahasa-bahasa Belanda, hukum Belanda. Tidak ada rumusan tersendiri di antara anak-anak bangsa Maluku, Papua, Kalimantan, tidak ada. Itu satu laki-laki namanya R. Susilo itu, dia bentuk KUHP itu lalu dia ambil semuanya dari Belanda. Itu kan kurang ajar. Nah sekarang begitu juga dengan KUHP baru. Begitu juga comot kiri, comot kanan, nggak cerita sembarang. Ikut jawab punya mau. Ya. Ikut jawab punya mau semuanya. Nah, untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan, mahasiswa-mahasiswa, kepada profesor-profesor, guru-guru besar di Universitas Patimura, UKIM, IAIN, sadarlah dan mengertilah bahwa Indonesia ini bukan negara merdeka dan berdaulat. Makanya tema pembicaraan beta hari ini, kapankah Indonesia itu merdeka? Siapa bisa jawab ini soal? Kapan? Salah jawab, tipu, bohong. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto, kalau engkau mengatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, engkau presiden penipu dan pembohong, bodoh, turun dari jabatanmu. Ya, kalau engkau adalah Mahkamah Agung yang bilang bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, engkau Mahkamah Agung bodoh dan kerbau. Kalau engkau Menteri Konstitusi, engkau bilang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, engkau Menteri Konstitusi kerbau, nau, goblok, tolol kau. Kalau engkau Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 45, engkau Kejaksaan sontol loyo, kerbau kau, otak mengong. Ya. Kau kira dengan perkataanmu itu berapa banyak orang Maluku dibunuh, dianiaya, dipenjarakan. Bahkan Presiden RMS dituduh dengan ini kata. Sementara Indonesia tidak pernah merdeka. Ya. Kapan Indonesia merdeka? Kapan? Indonesia itu merdeka kalau campur tangan internasional. Tapi kalau ikut Soekarno punya mau, tidak pernah merdeka. Karena tidak ada Indonesia. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda di Maluku, Pangdam Patimura, dan semua yang ada di Maluku sana. Ya, bupati-bupati, camat-camat, buka mata kalian lebar-lebar, buka telinga kalian dengar apa yang beta ngomong. Jangan pernah kalian menyalahi beta punya rakyat dengan sebutan RMS, kata itu makna separatis. Beta dengar itu, beta kata, anjing bayi makan yang habis. Karena apa? Karena bodoh, karbau, ikut rame jawab punya ajaran tipu-tipu dan bohong-bohong, lalu salahkan rakyat. Beta dapat tahu, mati. Beta gergaji pun kepala habis. Ya. Sekolah sampai katanya sudah pangkat profesor doktor, padahal otak udang, otak karbau, ngomong seperti kumang. Untuk itu, sekali lagi, beta menghimbau kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus jujur membicarakan kapankah Indonesia itu merdeka. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standard. Skandal kedaulatan, tidak punya kedaulatan. Untuk itu Prabowo jangan sombong-sombong bicara kata kedaulatan. Engkau siapapun, ya, engkau menteri siapapun, engkau cendekiawan siapapun yang katanya profesor, doktor, lalu bilang kata kedaulatan, kamu orang punya nenek moyang tak goyang-goyang. Di mana ada kedaulatan Indonesia? Di mana? Tidak ada punya dasar apa-apa bilang kedaulatan. Merdeka juga tidak, kok enak saja kedaulatan. Jelaskan dahulu apa itu Indonesia. Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Ya. Belanda datang, setelah itu dia pergi, dia kembali, dia angkat orang Maluku bawa ke Belanda. Dan akhirnya orang Maluku tinggal di sana, kawin di sana, beranak cucu di sana, dan berbahasa Belanda, semua udah jadi Belanda. Bagaimana Indonesia? Selama ini adakah orang Indonesia ambil orang Maluku pergi tinggal di Indonesia dan kawin di Indonesia dan berbahasa Indonesia? Ada. Goblok kau. Jangan paksa orang dengan kau ilmu bodoh itu.
selama ini bikin susah ketoran dengan kau punya pangkat-pangkat profesor, doktor, kata kau tuh bupati, kau tuh bupoto, presiden, jenderal, tipu-tipu bawa busuk kau. Ingat, Indonesia adalah negara yang tidak punya standar selain dari double standar. Ya, gara-gara kalian punya buatan, bangsa Maluku saling berkelahi, lalu menuduh dia tuh RMS, akhirnya patah semangat, sampai dia punya hak dirampas oleh orang lain. Ya, peristiwa 99 jangan lupa, pemerintah Indonesia Prabowo Subianto, Wiranto, kalian jangan lupa bahwa peristiwa 99, ya, 1999 Maluku dihancurkan gara-gara kamu orang punya permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Kamu orang kirim jihad ke Ambon untuk baku bunuh di sana. Ya, kasihan orang Kristen dibunuh oleh permainan politik busuk kotor dari Jawa dan Jakarta. TNI dan Polri ikut bermain dengan jihad untuk menyerang orang Kristen di sana. Coba bayangkan. Berapa banyak TNI yang beragama Islam, Polri yang beragama Islam ikut. Berapa banyak jenderal-jenderal Islam yang ikut terlibat dalam ini soal? Berapa banyak? Jujur, tidak boleh berbohong. Ya. Sekarang kita tuntut kejujuran kalian semuanya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi bertekankan kepada Gubernur Maluku. Berdirilah teguh, pertahankan hak bangsamu, bukan Indonesia. Ya, ambil contoh dari Aceh, langsung kirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB menuntut, dan itulah pembicaraan beta hari ini untuk beta punya bangsa. Semoga pembicaraan beta hari ini mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia dan beta punya rakyat semuanya untuk tahu bahwa kalau bukan Soekarno membubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Tapi karena Soekarno sudah membubarkan Indonesia, Indonesia sudah ada. Jadi kalau sekarang kita berbicara mengenai Indonesia, berarti ini Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Dari beta, Bung Anies Wiranusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Ya, dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.